Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuria Zahara dengan NIM 2404359. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari alat pengembangan praktikum yang telah saya buat. Akan mempresentasikan hasil pembuatan alat praktikum sederhana saya dengan judul Alat Praktikum Gerak Parabola Sederhana sebagai media pembelajaran materi gerak parabola untuk menganalisis hubungan elevasi terhadap jangkauan horizontal. Nah, perlu digarisbawahi bahwa alat peraga gerak parabola yang saya buat ini tuh untuk kecepatan awalnya tidak diketahui secara langsung, melainkan harus diketahui secara manual. Nah, maka dari itu, oleh karena kondisi tersebut, saya buat saya buat alat ini tuh. Maka dari itu, saya buat oleh karena kondisi itu, nilai kecepatan awalnya ini tuh digunakan hanya sebagai untuk parameter validasi, yaitu untuk mengevaluasi apakah mekanisme pelontarnya tuh menghasilkan kecepatan awal yang relatif konstan atau tidak di setiap percobaannya. Nah, fungsi utama alat ini tuh untuk mengetahui hubungan antara sudut elevasi dan jangkauan horizontal. Selanjutnya, konsep yang akan diajarkan itu ada gerak parabola, komponen kecepatan awal, gerak horizontal sebagai gerak lurus beraturan, gerak vertikal sebagai gerak lurus berubah beraturan, jangkauan, dan juga pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian dari alat gerak parabola ini. Nah, jadi ini teman-teman untuk alat praktikumnya. Nah, oke, saya jelaskan satu persatu. Di sini tuh ada badannya, badan dari alat praktikumnya. Nah, di sini ada busur. Busur ini tuh berfungsi untuk mengatur sudut elevasi. Nah, terus di sini juga ada akrilik yang dibuat melengkung seperti ini di tengahnya. Nah, ini tuh berfungsi untuk pengatur sudut dan juga untuk mengunci si alat pelontarnya ini, jadi agar kokoh gitu. Nah, selanjutnya di tengah ini tuh ada pelontar yang akan jadi pelontarnya, yang terdiri dari ini ada alasnya, terus ini ada penyedot timah namanya tuh teman-teman. Nah, ini tuh berfungsi untuk menjadi pelontar bendanya. Nah, jadi selanjutnya juga ada meteran. Meteran ini tuh berfungsi untuk mengukur jangkauan bendanya gitu. Nah, cara kerja alat ini tuh cukup sederhana. Pertama, sudut elevasi diatur menggunakan pengatur sudut yang tersedia pada alat ini dan juga menggunakan busur. Nah, selanjutnya benda ditempatkan pada pelontar. Nah, ini saya mengeset sudut elevasinya itu di 30 derajat. Nah, nanti ininya tuh dikunci ya teman-teman agar kokoh. Nah, setelah itu bendanya itu ditempatkan di sini dan nanti tekan ini untuk si bendanya agar melontar. Nah, setelah itu ini tuh nanti ditempatkan di lantai. Nah, dan juga selain si alatnya ini tuh diletakkan di lantai, kita juga harus menggunakan meteran yang dibentangkan gitu nah, meteran ini tuh disimpan di dekat alatnya dengan sejajar dari ini si saat bendanya melontar, jadi harus sejajar dengan ininya kayak gitu. Nah, nanti setelah bendanya dilontarkan tinggal dilihat saja jarak gitu, jangkauan yang ditempuh oleh bendanya itu berapa kayak gitu. Oke, pastikan sudut elevasinya itu sudah tepat. Nah, di sini saya mengeset sudut elevasinya itu 30 derajat. Dan jangan lupa untuk dikunci pada pengukur sudutnya agar lebih kokoh. Nah, selanjutnya tinggal dipencet pelontarnya.
Nah, sebelumnya saya juga telah melakukan praktikum untuk alat peraga gerak parabola ini. Nah, didapatkan data hasil pengamatannya ini tuh sebagai berikut. Nah, saya menggunakan 5 variasi sudut elevasi, yaitu 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, dan 60 derajat. Untuk sudut elevasi 20 derajat dihasilkan jangkauannya itu 173 cm. Untuk sudut elevasi 30 derajat jangkauannya itu 188 cm. Untuk sudut elevasi 40 derajat jangkauannya itu 223 cm. Untuk sudut elevasi 50 derajat jangkauannya itu 202 cm. Untuk sudut elevasi 60 derajat jangkauan horizontalnya itu 158 cm. Nah, selanjutnya ada ini hubungan sudut elevasi, ada grafik hubungan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal. Terlihat pada grafik bahwa jangkauan horizontal mula-mula meningkat ketika sudut elevasi dinaikkan dari 20 derajat hingga 40 derajat. Setelah itu jangkauan mulai menurun pada sudut 50 derajat dan 60 derajat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan sudut elevasi memberikan pengaruh terhadap jangkauan horizontal benda. Nah, selanjutnya ada analisis data praktikum. Nah, berdasarkan hasil percobaan, sudut 40 derajat menghasilkan jangkauan horizontal terbesar di antara sudut yang diuji. Nah, secara teoritis pada kondisi ideal, yaitu ketika kecepatan awal tetap, titik peluncuran dan titik jatuh berada pada ketinggian yang sama, serta hambatan udara diabaikan, jangkauan horizontal maksimum itu terjadi pada sudut elevasi 45 derajat. Namun, pada praktikum ini, variasi sudut yang digunakan hanya 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, dan 60 derajat. Sudut 45 derajat tuh tidak diuji. Oleh karena itu, hasil percobaan menunjukkan kalau sudut elevasi 40 derajat tuh merupakan sudut yang menghasilkan jangkauan terbesar di antara variasi sudut yang diuji. Nah, selain menganalisis hubungan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal, kami juga melakukan estimasi nilai kecepatan awal menggunakan persamaan gerak parabola. Karena alat ini tuh kan alat peraga gerak parabola ini tuh tidak diketahui secara langsung untuk nilai kecepatan awalnya. Jadi saya melakukan estimasi nilai kecepatan awal gerak parabola dengan manual gitu. Nah, nilai V0 ini tuh digunakan hanya sebagai parameter validasi untuk mengetahui apakah mekanisme pelontar menghasilkan kecepatan awal yang relatif konstan pada setiap percobaan atau tidak. Nah, dengan demikian fokus pembelajaran ini tuh tetap pada hubungan antara sudut elevasi dan jangkauan horizontal. Nah, untuk penghitungan estimasi kecepatan awal, kami menggunakan rumus V0 sama dengan akar RG per sin 2 theta, di mana R itu jangkauan horizontal, V0 itu kecepatan awal, theta itu sudut elevasi, dan G ini tuh percepatan gravitasi. Nah, didapatkan setelah diolah hasil datanya, itu didapatkan untuk sudut elevasi 20 derajat, estimasi kecepatan awalnya tuh 5,14 meter per second. Nah, untuk sudut elevasi 30 derajat, kecepatan awalnya tuh 4,61 meter per second. Untuk sudut elevasi 40 derajat, V0-nya itu 4,71 meter per second. Untuk sudut elevasi 50 derajat, V0-nya itu 4,48 meter per second. Dan untuk sudut elevasi 60 derajat, V0-nya itu 4,23 meter per second.
Nah, perbedaan nilai V0 yang dihasilkan ini tuh menunjukkan bahwa mekanisme pelontar belum menghasilkan kecepatan awal yang benar-benar konstan. Variasi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gesekan pada mekanisme pelontarnya, terus juga ada hambatan udara, terus juga ada ketidaktepatan pengaturan sudut elevasi, ataupun posisi pelontar yang belum sepenuhnya sejajar dengan bidang horizontal. Selanjutnya mungkin ada kelebihan dan kekurangan alat gerak parabola ini. Nah, untuk kelebihannya alatnya mudah dibuat, terus biayanya relatif murah, terus dapat mudah dioperasikan dan dapat digunakan berulang kali. Nah, untuk kekurangannya karena alat ini belum bisa menentukan kecepatan awal. Nah, itu mungkin kekurangan dari alat ini. Kecepatan awalnya masih bisa dihitung, tetapi secara manual gitu. Dan juga untuk kecepatan awal tidak saya jadikan fokus utama di dalam praktikum gerak parabola ini. Terus juga pengukurannya masih dilakukan secara manual. Nah, mungkin untuk kedepannya mungkin diharapkan ada yang dapat membuat gitu alat gerak parabola seperti ini dengan kecepatan awal yang sudah diketahui gitu, yang sudah ada. Dan juga mungkin untuk pengukurannya bisa langsung ada gitu, tidak secara manual lagi kayak gitu.